Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Refrehan dengan RP 15 2018 108 kelompok B15. Berikut praktikum, maksudnya project UTS pemrograman game yang saya buat. Jadi game yang saya buat ini berjudul Finding Home dengan inginnya itu implementasi dari gameplay dari Crash Bandicoot. Jadi kayak mengkoleksi buah gitu, ngancurin crates, ada musuhnya. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi saya belum sempat membuat si crates-nya, belum sempat membuat si AI musuhnya. Jadi baru mengkoleksi si buah ini sama ada health systemnya. Jadi fiturnya itu ada health system yang dimana si player nanti ada 3 darahnya, ada spike yang jika si player menginjak spike itu akan mengurangi 1 dari darahnya. Terus ada collecting item yaitu buah yang tadi, dan ada upgrade item ini kayak mempercepat speed dari si karakter. Terus ada high score system. Oke, kita lihat dulu aja langsung ke Unity-nya. Ini kurang lebih dari yang si levelnya ya. Saya langsung demokan aja ini dari main menu ya. Nah, jadi ketika main menu ini langsung muncul, langsung tampil ada suara backgroundnya. Di sini terdapat 4 button. Di sini ada menjelaskan bagaimana cara bermain, ada how to play, terus ada about, dan ada exit. Nggak bisa dikasih soalnya ini langsung dari Unity. Nah, kita start. Kurang lebih seperti Mario Bros sih ya, kurang lebih. Ada animasi bergerak. Ini diambil dari aset Unity-nya langsung dari Unity Store. Terus nah, kita akan mengkoleksi buahnya dan ada collecting itemnya. Jika diambil akan menambah integer dari si variabel buah. Nah, ini yang dimaksud ya dari spike tersebut. Nah, di kiri ini kan ada darahnya nih. Terus jika si player menginjak si spike-nya, ada animasi hurt, terus si karakter tuh menjadi invisible selama 3 detik. Nah, setelah itu si HP dari si playernya berkurang 1. Nah, kalau sampai player yang menginjak ini kurang lebih 3 kali, maka langsung game over. Gitu. Lalu, nah hanya saja di sini masih terdapat bug dalam animasinya, yaitu bug dari jam. Nah, ketika player jam dan tombol masih ditekan, ketika sudah sampai di darat, udah landing, masih menggunakan aplikasi masih animasi jam gitu. Jadi belum bisa saya bereskan yang bug tersebut. Nah, terus di upgrade itemnya tuh ada di sebelah. Nah, ini diamond yang ini. Jadi ketika si player mengambil si item ini, si speednya itu akan menjadi 2 kali lipat. Gitu. Nah, objektif dari game itu kayak si player harus menemukan rumahnya sendiri. Jadi kan nanti si pintu ini ditemukan di collision gitu ya, langsung completed gitu, selesai. Nah, di sini ada fitur high score juga, dan kalau ingin ngetes gitu ada reset high score-nya. Itu main menu, kita coba lagi ya. Kita beresin. Misalnya gitu kurang lebih, teman-teman. Sekarang coba kita lihat dari si codingnya ya. Jadi di sini saya menggunakan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 script. Ada kamera follow, yang dimana si script kamera follow ini itu buat si kameranya itu ngefollow si objek karakter.
Coba kita buka dulu scene dari si level 1. Nah, jadi si main kamera ini bakal ngefollow si objek karakter ini. Yang ini nih, nah objek karakter ini itu tuh kalau nggak salah di sini, ya tuh kamera follow, ngefollow objek karakter. Jika kita lihat ini, nah si kamera juga bergerak, cuman di posisi X-nya doang. Soalnya kalau kita ngambil posisi Y-nya juga nanti si kamera itu akan ke bawah gitu. Jadi selama si player loncat tuh bakal ngikutin ke atas. Jadi yang saya ambil sini cuman si posisi Y-nya aja. Jadi cuman bergerak kanan kiri mengikutinya gitu dari si posisi karakter. Lalu ada karakter controller dari sana, ada script collect. Collect ini buat si cherry-nya, si buahnya ini. Jika si player collision dengan ini, nah nilai koin itu adalah 1. Nilai koinnya itu 1. On trigger, jika trigger sama collision sama player, maka nanti ada score manager. Score manager itu yang ini. Score manager itu untuk mengatur dari si skornya, soalnya nanti skor ini tuh bakal ditampilin di scene yang completed. Jadi data-datanya tuh kayak high score, ada current score-nya itu nanti bakal tampilin di sana. Jadi dibikin pula namanya score manager script yang ini. Change score. Sound manager itu buat soundnya, terus nanti kalau udah di itu destroy game object. Nah di sini sendiri itu ada static, ya ini mah teksnya, ini si objek, si apa namanya, scriptnya instance. Nah ini buat nyimpen si datanya. Jadi high score itu buat high score text yang player pref ini, itu buat nyimpen si datanya get integer high score. Jadi itu ngambil nilai integer yang bernama high score to string ke teks dari high score yang ini. Lalu ini buat ngambil si data yang sudah di set, yang di setnya itu ada di sini tuh, yang set integer high score dengan nilai score. Nah, kalau reset kita atur set integer high score, variable high score dengan nilainya 0, jadi reset jadi kembali ke 0. Kurang lebih begitu. Ada lagi script finish itu script, finish itu script yang di sini yang house. Nah, jika player menyentuh ini bakal ke scene si completed. Terus ada lagi health, ini tuh health systemnya. Jadi algoritma di sini tuh saya makainya ngambil 3 game objek, yaitu game objek dari si darah ini, game objek ini 1 2 3 ini tuh game objek nih. Versi tuh game objek ini ada darah 1, darah 2. Kemudian HP-nya itu ngambil dari komponen player movement. Player movement ini nanti akan saya jelaskan nanti player movement. Karena di sini tuh ada darah nih ya. Health system ada public integer darah. Lalu di sini ya di set juga health private. Karena nanti kita mau ngambil variabel si darah yang di sini. Kita ngambil darah yang dari sini disimpan di si health, si private integer health ini, itu kita simpan di sini, kita atur ya. Dan algoritma jika darahnya itu sama dengan 2, jika sama dengan 2 maka destroy objek yang ini tuh bakal hancur. Tag darah 3. Nah, DR3 itu adalah game object dengan tag darah 3. Jadi kalau darahnya 2, maka yang ini akan hancur, bukan hilang aja lah maksudnya, hancur gitu. Terus kalau darahnya 1, yang ini hilang juga. Jika darahnya kurang dari 1 atau 0, player mati kan otomatis. Nah, maka darah ini juga objek itu hancur, lalu ke scene game over. Adapun di sini function dari PySig 2D ignore layer collision ini tuh buat si function dari apa namanya? Invisible karakter ketika si player itu nyentuh apa namanya, spike, contohnya gini nih. Nah jadi ketika si player ini nyentuh ini set, nah terus si player mati kan. Nah otomatis pas mati itu, nah si collisionnya itu bisa, jadi si player bisa menyentuh kembali si spike tersebut
Soalnya kalau nanti kita nggak dimatiin, nanti pas kita retry lagi ini tuh si player pas nyentuh spike-nya lagi tuh nggak akan kesentuh gitu. Lah nggak akan kayak gini, nggak akan kesentuh kalau udah di retry itu. Harus kita ulang dengan tombol button yang di Unity-nya langsung. Kayak begitu. Terus ada, nah ini yang maksud dari invisible itu tuh. Di sini ada render dengan nama rend, terus ada color dengan dipanggil dengan nama C. Di sini rend itu script ini tuh kita masukin di player. Jadi yang tadi apa namanya? Dari si health itu terus yang ini dimasukin ke player. Nah, si script invulnerable ini tuh jika si karakter bertemu dengan spike dan darah si player lebih dari 0, jadi ini tuh maksud saya adalah invisible, yaitu dari, nah ini static. Nah soalnya kalau saya ubah ini ke static, kan bisa pada nanya gitu, ini kenapa nggak langsung ini aja static ke sini gitu. Ini nggak akan bisa soalnya dari ini tuh yang itu jadi sini tuh nanti dipakai di health di sini, dipanggil di sini. Jadi daripada itu mending saya pindahin dulu aja, bikin variabel baru dengan nama int yaitu invisible. Nah, terus pindahin si variabel isi dari variabel darah ke inv ini biar bisa dipakai di sini gitu maksudnya. Ya, jika darah lebih dari 0 terus si karakter collision dengan spike, maka lanjutkan start coroutine get invisible. Nah, di sini ada enumerator dengan nama get invisible. Di sini tuh jadi ketika si player bertumbuk dengan si spike, maka ignore layer collision 9 dan 12 true. Nah, ignore layer condition apa sih? Collision itu adalah yang ini. Nah, ignore layer collision dari si player sama si spike. Kok ya? Player dan spike. Nah, jadi ketika ini true, maka ketika player bertemu sama si spike itu nggak akan apa namanya? Nggak bisa bertumbuk, nggak bisa collision lagi gitu, jadi nggak ada efeknya sama sekali. Nah, sementara yang ini tuh buat ngubah si warna si karakter jadi kayak invisible gitulah pokoknya. Nah, terus filter ini akan mendelay selama 3 detik. Jadi selama 3 detik itu si player nggak akan bisa immortal lah, bisa dibilang invisible, nggak bisa disentuh sama spike gitu. Nah, ketika sudah 3 detik, ininya false lagi. Jadi yang function ini pun dipakai di mana tadi tuh yang, nah di sini false lagi, jadi si player bisa menyentuh spike lagi gitu. Dan ini ngubah si warna dari sprite karakternya jadi ke warna biasa lagi gitu, ke warna yang kayak gini lagi, gak kayak transparan gitu. Lanjut ada jurang. Jurang ini script buat ini nih, mana ya objeknya jurang. Nah, jurang ini adalah box collider yang ini, yang jika si player jatuh ke sini maka langsung ke scene game over. Kan jika player jatuh ke jurang ini set, langsung game over gitu. Terus ada main menu ini coba buat pindah-pindah scene. Terus player movement di sini ada ya, ini move pada umumnya. Ada animator, ini health systemnya. Gunakan, nah ini rigid body. Nah, ketika rigid body itu digunakan buat si knockback kalau nggak salah mana. Ini, nah kita pakai di sini. Rigid body. Nah, ini tuh knockback buat si. Nah, jadi di sini kita ada apa namanya? Script spike yang digunakan di mana spike tuh? Nah, ini nih. Gunakan di si spike trigger. Nah, jika si player menyentuh si ini dengan box collider trigger, maka si player, bentar, ini kita ngambil variabelnya. Nah, player damage, nilai damage 1, balik lagi ke si player movement. Player movement nih ada function damage, kita panggil kan, kita return nilai damage, darah dikurangin sama nilai damage. Dan nilai damage ini 1. Terus
Nah ini game object, ini bakal animasi hurt, animasi kayak player kesakitan gitu. Terus ada start, coroutine, knockback dengan nilai, ada 3 nilai ya. Nah itu bakal knockback dari, nah ini enumerator knockback, ada knock duration, ada knockback power, sama vector 3, sama knockback ini direction. Vektor 3-nya itu posisinya. Nah, kita tuh manggil ini tuh, godain si knockback ini tuh dengan si rigid body-nya tadi, dengan kita manggil RB 2D atau rigid body 2 dimensi. RB 2D dengan ini yang add force, nilainya itu dari si mana tadi tuh? Nah, dari ini 0,01 F itu adalah durasinya. Durasinya itu float 0,01 dikali si min 20 si durasinya itu. Terus ada knockback power. Knockback powernya itu dikaliin sama knockback direction yang Y-nya. Jadi bakal kayak ada loncatan dikit lah, walaupun kurang terlalu kelihatan di sini tuh. Terus ada knockback direction yang buat ini transfer position D, si Z tuh, player transfer position gitu kurang lebih. Terus apa lagi ya tuh? Sistem udah, terus algoritma power up. Sekarang power up, kita buka dulu script power up. Nih, power up. Jadi power up ini digunain di objek power up, ini dia. Nah, di objek power up ini collision trigger seperti biasa. Ini power up, ini ngambil si variable itunya. Nah, jika si objek ini ketemu sama player, maka nanti objeknya hancur, ada suara power up, sama player power up 20. Nah, 20 ini adalah si speed karakter. Ini tuh nah nih ada function public void float speed, kecepatan bergerak sama dengan speed. Nah, si float speed ini ngubah speed karakter yang awalnya itu bukan 20 ini. Salah. 10 langsung. Nah, asalnya itu 10. Maka diubah jadi 2 kalinya, di sini diubah jadi 20 gitu. Nah, selama mana tadi tuh? Nah, ketika si speednya udah 20, ada nge-trigger boolean yaitu waktu mulai. Ini tuh buat si durasi power up-nya selama 5 detik. Jadi si waktu mulai ini nge-trigger dari si variabel boolean waktu mulai. Karena defaultnya itu false, di sini bakal, nah ini nih trigger waktu dan power up. Nah, ketika waktu mulai itu true, maka ini tuh buat ngehitung mundur min 1 dikali time delta time-nya sendiri. Terus ntar lupa ini tuh kecepatan. Nah, jika waktunya sudah habis, ini tuh jika waktunya sudah habis, si waktu yang ini variabel waktu sudah habis, maka kecepatan bergerak kembali ke 10, terus si waktu mulainya balik ke false lagi, yang si booleannya ini tuh. Kan kalau false nah udah dimatiin nih, baliklah si speed karakternya gitu. Apalagi ya, player movement udah semua belum. On landing ini cuman animasinya, ini cuman pergerakan. Power up, score manager, sound manager. Ini tuh cuma isi dari suaranya ya. Ada suara collect berries-nya, ada hit ketika kena spike, ada suara jump, ada suara power up. Sisanya itu langsung dimasukin ke sound manager, ke background musik, langsung masukin sini, atau ada di main menu juga langsung masukin ke sini juga sama, yaitu background musiknya. Sudah kurang lebih begitu. Scene total ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Suara, font, animation, sprite-nya oke. Kurang lebih begitu demonya. Coba kita mulai lagi dari awalnya ya, gameplaynya. Kita start. Nah, tuh ada kayak ke atas sedikit, cuman kurang kelihatan sih.
Terus karakter menjadi invisible selama 3 detik. Nah, jadi begitu kurang lebih presentasi dan demo project dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.